back to my channel. Hari ini saya akan mereview skincare terlegend dari zaman emak saya nih. Mungkin dari zaman, bukan dari emak ya, dari zaman nenek saya ini sudah legend banget. Banyak banget dipakai. Ya bahkan sampai sekarang ini masih ada dan masih banyak yang pakai. Katanya merkuri. Bener nggak sih? Yuk kita lihat video ini ya. Nah, sebelum kita mulai nih, thank you banget bagi kalian yang sudah subscribe saya di YouTube saya. Jangan lupa bagi kalian semua untuk follow Instagram saya. Nih Instagram saya, Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena setiap hari saya selalu share satu tips kecantikan. Bagi kalian semua ini bermanfaat banget loh. Kecil 1 menit tapi bermanfaat banget. Dan jangan lupa kalian follow TikTok saya. Sudah centang biru, sombong dulu dikit ya. Jadi jangan lupa bagi kalian semua like, comment, dan subscribe. Jadi pastikan kalian follow Instagram dan TikTok saya. Nah, sebelum saya mulai nih ya, ini ada sesuatu yang menarik ya tentang sains ya. Banyak orang yang bilang, oh dok, aku nggak percaya dengan penelitian ya. Aku percaya dengan apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar sendiri. Ya jadi contohnya kayak gini ya. Teman aku nih pakai krim ini nih, total ke jerawatnya. Besok jerawatnya hilang. Krim ini pasti bagus untuk jerawat. Padahal bukan krim jerawat. Dan kita nggak tahu dia sembuhnya itu memang sembuh sendiri atau enggak. Jadi kayak disamaratain kayak gitu punya. Atau bapak teman saya dok, sakit jantung berat. Ya, terus dia minum minuman kolagen, terus jantungnya nggak pernah kumat lagi dok. Minuman kolagen pasti bagus untuk jantung. Nggak bisa kayak gitu, Beb. Ada satu lagi nih yang paling seru nih. Nenek saya 100 tahun. Nenek saya ngerokok. Jadi kesimpulannya apa? Rokok bisa buat nenek panjang umur. Kan jelas salah ya. Jadi kita itu nggak boleh dengar ya katanya. Nggak boleh dengar ya menyimpulkan dari satu kasus saja. Maka itu penelitian itu amat sangat penting. Maka itu hasil lab itu amat sangat penting. Jadi kita nggak boleh fitnah, kita nggak boleh ngejudge, kita harus berdasarkan penelitian. Bahkan penelitian aja bisa berubah-berubah, apalagi tanpa penelitian. Nah, langsung aja nih, kita mau bahas Caliper Cream. Jadi ini, seperti yang saya bilang tadi ya, ini skincare legend banget. Ya, bahkan waktu saya mau review nih, mama saya tuh langsung ngomong loh, mama juga pakai itu dulu. Itu ada merkurinya kan katanya kan. Mama saya bilang dari zaman emaknya dulu pun sudah pakai, sudah hits banget ini ya. Jadi kita mau buktiin nih. Dan juga ini serem banget ya, karena Kelly ini selalu dihubungkan dengan merkuri. Pokoknya kalau ada yang ngomong punya ya, skincare merkuri, Kelly. Jadi saya tuh kalau mikirin Kelly itu mikirin merkuri ya. Kalian juga pasti dihantui juga seperti itu punya. Nah hari ini saya mau lurusin nih, pengen buktiin nih. Bener nggak sih ini merkuri dan ini bukan katanya. Ini pakai hasil lab. Oke. Nah ternyata saya beli Kelly. Kelly itu ternyata ada 2 loh. Ini saya beli di online ya. Dan ini ternyata Kelly-nya Kelly Bangkok. Jadi ini Kelly Bangkok. Saya sudah cek tidak ada nomor BPOM-nya. Wah ini buat saya terkejut nih. Nggak ada nomor BPOM, ini pasti merkuri hidroquinone nih, sudah pasti ya. Dan juga saya lihat di www.cek BPOM ternyata ada loh nomor BPOM-nya. Ada nomor BPOM-nya tapi di sini nggak dilampirin. Dan ini juga Bangkok. Nah ini pasti abal-abal nih, sudah pasti. Ini palsu atau abal-abal nih. Dan ternyata waktu saya pergi ke pasar nih, saya ketemu Kelly Indonesia. Nah di Kelly Indonesia ini setelah saya cek nih, ternyata memenuhi 6 kriteria skincare yang aman. Apa aja tuh? Kalian harus klik video ini supaya kalian tahu lengkapnya bagaimana dan kalian bisa liatin skincare kalian aman atau enggak. Jadi ada 6 nih. Ada mereknya, ya, ada ingredientnya, ada cara penggunaannya, ada nomor batch number-nya, nomor BPOM-nya, expired date-nya, dan tempat di mana diproduksi. Ini jadi lengkap banget dan jauh banget dari krim abal-abal. Dan setelah saya samain dengan nomor BPOM di website, ternyata sama. Ya jadi ini produk Indonesia, ini sudah BPOM, ini produk dari Thailand, Kelly Thailand, dan ini saya nggak tahu ini statusnya selundupan, palsu atau gimana saya nggak tahu ya. Dari bentukannya ini berbeda ya. Ini saya juga pengen kasih tahu kalian supaya kalian tahu yang mana asli, yang mana yang palsu.
Ini Kelly yang asli, warnanya merah, sedangkan Kelly yang Bangkok, yang palsu, ini warnanya agak pink. Ya. Dan juga kalau Kelly asli ada gambar ceweknya nih, kalau Kelly Thailand nggak ada gambar ceweknya. Dari krimnya, nah ini yang paling penting ya. Dari krimnya kita bisa lihat di sini ya. Ini Kelly yang palsu itu lebih pucat. Ya. Sedangkan Kelly yang asli ini lebih kuning. Ya rasanya lagi. Warnanya lebih kuning ya. Tuh. Yang ini ada tulisannya Made in Thailand. Sedangkan yang Kelly Indonesia ini tidak ada tulisannya tapi ada nomor BPOM-nya. Oke, nggak apa-apa. Kita cek dua-duanya. Jadi saya nggak perlakuin satu, dua-duanya. Dan saya cek hasilnya untuk Kelly Pearl Cream yang Bangkok, Thailand. Hasilnya ternyata tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinone. Bersih ya. Jadi ini saya terkejut juga loh. Ya sampai saya bilang, jangan-jangan ini salah cek nih. Ya saya nggak pernah meragukan hasil cek lab Saraswati. Karena lab Saraswati ini labnya sudah bagus punya dan sertifikasikan. Tapi untuk kali ini saya ragu nih. Jangan-jangan salah cek ya, jangan-jangan. Masa sih ini bersih? Karena kan kata orang-orang kan ini kan isinya merkuri katanya kayak gitu punya kan. Saya cek ternyata memang bersih ya. Mau ngomong apa ya? Kita harus percaya dengan penelitian. Kita harus percaya dengan lab, bukan katanya. Karena orang bisa berbohong, data nggak bisa berbohong. Data bisa berubah sesuai dengan penelitian. Oh, mungkin yang Thailand punya bersih nih. Mungkin Indonesia. Soalnya kalau kulit Indonesia, kalau nggak dikasih merkuri, nggak ngefek tuh. Pasti ini pasti merkuri nih. Setelah saya cek juga hasilnya ternyata Zong! Zong guys! Tanpa merkuri, tanpa hidroquinone. Surprise! Terkejut banget saya. Ini kaget banget saya. Dan saking kagetnya saya cek 2 kali. Ya karena saya nggak percaya. Sumpah saya nggak percaya. Karena apa? Saya selalu dibilangnya Kelly itu merkuri, Kelly itu merkuri. Saya nggak percaya dan saya cek 2 kali. Ternyata hasilnya Zong juga lagi. Jadi ini ngabisin duit saya. Sudah 3 kali cek cuma untuk Kelly. Barang 18.000 dan hasilnya ternyata bersih. Lah, ini menjadi pertanyaan nih. Terus kata emak gue, kok pakai Kelly itu memang putih? Ini testimoni mamaku sendiri ya. Mamaku sendiri bilangnya, waktu dulu mama masih muda katanya pakai Kelly, memang putih loh, beneran putih, memang bagus, makanya ada merkurinya. Lah, ini jadi penasaran saya. Lalu saya cek ingredientnya. Ternyata yang bikin putih itu adalah white petroleum jelly dan titanium dioksidnya. Titanium dioksid itu kalau saya ngomong di sini itu di era zaman now itu dipakai untuk sunblock. Mungkin zaman dulu skincare itu nggak pakai titanium dioksid. Jadi nggak kelihatan putih. Nah, titanium dioksid itu apa sih? Titanium dioksid itu sebenarnya sunblock yang kalau dioles buat berubah jadi putih. Kalian sering lihat dan kalau selebgram bilang, nih body lotion nih, putih. Tuh, langsung. Ya kayak gitu punya. Apa yang buat putih? Itu bukan kulitnya berubah jadi warna putih. Yang berubah putih itu adalah titanium dioksidnya atau si sunblocknya. Untuk putih, kulit kita itu perlu waktu. Ingat, pembentukan melanin itu perlu waktu. Rantainya itu panjang. Pembentukan melanosit itu panjang. Nggak akan satu kali oles terus langsung putih. Bohong banget. Hoax banget yang kayak gituan punya. Jadi putihnya itu karena titanium dioksid. Nah, ternyata di Kelly ini ada titanium dioksidnya. Nah, mungkin pada zaman dulu skincare itu nggak ada yang pakai titanium dioksid. Dia pakai. Makanya itu bisa kelihatan putih. Ini saya contohin ya. Saya oles di tangan saya. Karena nggak ada merkurinya, nggak ada hidroquinone ya, saya relain tangan saya itu dioles. Kalau yang lain, maaf aja. Apalagi yang 5,7% hidroquinone tuh, maaf aja saya mau olesin. Jangankan muka tangan aja saya nggak rela dirusakin ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, beda ya. Nah, mungkin kata emak saya ini nih yang bikin putih. Jadi kalau kalian putih karena Kelly, ketakutan jangan khawatir. Itu putihnya karena titanium dioksidnya. Jadi ini kayak semi BB cream gitu. Di dalamnya ada skincare-nya. Tapi setelah saya lihat-lihat sih ya, di sini hampir tidak ada kandungan ingredient yang bisa membuat putih kulit ya. Contohnya apa sih yang bisa buat putih itu? Vitamin C, arbutin, glutathione atau tretinoin. Tapi nggak ada semua ini, nggak ada semua. Jadi ini isinya isopropyl myristat, titanium dioksid, lanolin, fragrance. Jadi nggak ada ini isinya. Jadi ini kayak bedak gitu sih. Wih, beda banget nih, beda banget ya. Tapi menurut saya ya nggak mau ngejudge lah ya. Tapi
Ya harganya 18.000 ya, kalian mau ngarepin sama kayak Laneige kan nggak mungkin. Sama kayak Goddess Skin kan ya nggak mungkin jauh ya. Tapi ini harganya terjangkau banget dan ternyata aman. Jadi bagi kalian yang dulunya pernah pakai ini, takut karena, wah dok saya sudah pernah pakai Mercury dok, jangan-jangan saya nanti kena kanker kulit. Jangan khawatir karena Caliper Cream aman. Ini kata dokter Richard dari hasil lab. Dan benar-benar sudah diuji 3 kali. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Tapi tetap aja ya bagi saya, kalau kalian pengen pakai Caliper Cream, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, pakailah yang Indonesia yang sudah ada BPOM-nya. Saya tidak sarankan kalian memakai yang Bangkok punya, walaupun dari hasil labnya bersih, nggak mau. Jangankan itu, Sambaimi aja yang Truchica ya, saya nggak pernah sarankan kalian beli di Indonesia. Kenapa? Karena belum BPOM. Saya nggak mau kasih contoh yang jelek. Dan untuk artis-artis, untuk selebgram di sana, jangan mereview skincare yang non BPOM. Lu kira semua orang bisa? Malu kita, karena kita ini panutan. Nah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, minggu depan saya akan review Youchunmei. Jadi ini juga sama, skincare legend juga. Nah, kalau Kelly bersih, Youchunmei gimana nih? Katanya. Nggak mau ngomong lah. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Open Gangnam Style.